Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali berjumpa dengan rekan-rekan semua ya. Saya berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik, sehat senantiasa. Amin ya. Nah, jelas nggak ini teman-teman ya? Pagi-pagi saya membuka grup dan menemukan ya postingan dari salah satu leader Pi Network. Ini kabar luar biasa ya. Semoga saja ini berita resmi teman-teman. 28 Juni Pi Open Mainnet 2023 ya. Sekarang kami informasikan mengenai Pi Network yang secara resmi Open Mainnet tanggal 28 Juni 2023. Kami sudah memastikan bahwa semua pionir dapat melakukan deposit dan penarikan Pi di bursa. Untuk itu kami mengungkapkan informasi ini secara terbuka kepada pengguna kami. Setelah 28 Juni 2023, penarikan koin Pi akan memungkinkan dapat dikirim melalui dompet Pi Wallet ke wallet luar. Berarti ini terkonfirmasi dengan yang kemarin-kemarin ya teman-teman ya, akan adanya fitur penambahan untuk exchanger penukaran ya. Untuk itu kami mengungkapkan informasi ini secara terbuka kepada pengguna kami. Setelah 28 Juni 2023, penarikan koin Pi akan memungkinkan dapat dikirim melalui dompet Pi Wallet ke luar ya. Informasi saat ini diharapkan pionir dapat memanfaatkan momentum yang sangat mengenaskan untuk kita semua. Terima kasih telah mendukung Pi Network. Salam Pi Core Team. Ya, semoga saja ini benar dan resmi teman-teman, karena juga di-share oleh seorang leader ya yang di dalam grup dapat dipercaya lah ya teman-teman ya. Kita tunggu saja. Nah ini ya. Jadi thumbnail ini yang saya pakai di video ini ya teman-teman ya. Ini desanya dari mana ini? Nah, kemudian program Pi Bank Fantasia, dapatkan hadiah khusus 100 Pi yang tersimpan dalam Pi Network online banking melalui Pi Bank Fantasia bagi pendaftar akun baru. Oh, ini yang mendaftar baru ya teman-teman ya. Oke ya. Saya rasa ini saja informasi yang saya sampaikan kepada rekan-rekan ya. Kita berharap ini tanggal 28 ini adalah sebuah momen yang luar biasa yang kita harapkan. Saya yakin bahwa ketekunan ya, kesabaran akan membuahkan hasil ya teman-teman ya. Memang kadang-kadang kita tidak tahu apa yang bisa tumbuh ya. Jadi bagaikan kalau petani ya, ada yang padi yang berisi padi, ada yang bukan padi, ilalang ya. Jadi yang tidak digunakan. Nah, sama dalam dunia digital hari-hari ini khususnya koin, banyak tumbuh ya, bermunculan ya. Kalau misalnya sesuatu yang biasa saya sampaikan kepada teman-teman yang kita lakukan gratis, ya kenapa tidak? Memang kita tidak pungkiri bahwa selalu ada juga orang-orang yang memanfaatkan, menunggangi situasi, kondisi di era sekarang ini teman-teman. Seperti melakukan penipuan ya. Maka itu saya selalu mengajak teman-teman untuk jangan gegabah
kemudian menggunakan apa ya, insting kita perhatikan baik-baik apa tujuan dari orang ini ya. Nah, sehingga kita tidak dirugikan, tidak tertipu dengan apapun yang terjadi, apapun yang bisa terjadi ya. Saya tidak pernah sangka teman-teman ketika saya mulai di FCC dan sampai saat ini bisa mining ya, dan memang real, padahal itu saya jalankan semua gratis. Kalau saya nggak memulai dari dari awal teman-teman, maka tidak mungkin saya bisa membuka sampai pioner 5 atau semua penambang itu full sampai sekarang, sehingga kita bisa menghasilkan. Kan kita nggak pernah tahu. Saya bilang di awal bahwa segala sesuatunya kita kadang-kadang masih bingung, tapi sesuai dengan seiring dengan waktu, maka kita bisa mulai tahu ya. Sempat juga saya berargumen dengan beberapa leader ya di aplikasi ini, bahkan juga dulu di Ditok sama ya. Karena tujuan saya adalah apapun yang saya bahas itu ya saya bahas dengan realistis ya, tidak mengada-ada, karena tujuan saya adalah bagaimana membuat teman-teman atau para subscriber saya atau yang mengikuti saya itu mendapatkan nilai-nilai tambahan ya. Walaupun kita harus menyadari bahwa ada yang harus kita korbankan ya, misalnya waktu-waktu luang kita. Kalau di Pi Network teman-teman, saya rasa atau di era sekarang nggak apa ya, kalau dibilang mengorbankan waktu nggak juga, karena hanya beberapa menit saja kan juga kita bermain di media sosial, lihat video-video orang. Nah, kalau mining kan tidak memakan waktu dan tidak membutuhkan tenaga kalau kita mining di kripto. Jadi permasalahannya hanya masalah kemauan saja dan kita mau terbuka apa tidak ya. Ya saya di FCC ya, yang kalau saya bilang termasuk saya prioritaskan ya, karena kita harus tahu namanya skala prioritas dalam hidup ini ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu skala prioritas, termasuk di mining pun ya. Kalau saya pribadi harus ada yang saya prioritaskan, termasuk apa yang saya harus bahas dari channel YouTube saya, ada yang harus saya prioritaskan ya. Jadi ini saja informasi ya teman-teman. Semoga tanggal 28 adalah sebuah momen yang kita tunggu-tunggu, jadi sejarah buat rekan-rekan pioners. Tetap semangat ya, kita tunggu, kita lihat ya. Semua harus diuji teman-teman. Ada orang yang bilang, wah katanya ya. Saya juga menyampaikan informasi ini dari grup, karena ini adalah channel YouTube saya. Sekali lagi ya, ini channel saya ya, silahkan yang tidak suka nggak usah lihat. Kan ada banyak pioners, bahkan 90% lah yang senang